salam sehat selalu. Dengan Bung Ropan kembali di Rai Soccer TV. Sebelum saya berbicara, kembali saya mengajak kepada teman-teman semua untuk ayo dong Anda mensubscribe channel YouTube di Rai Soccer TV ini. Karena tanpa bantuan Anda semua, ini channel tidak akan berkembang. Jadi saya memohon kepada Anda untuk membantu channel ini agar channel ini terus bisa lebih baik. Saya akan berbicara atau mereview hasil pertandingan yang pasti teman-teman sudah tahu. Indonesia 7, Brunei Darussalam 0. Ini pertandingan di grup A yang berlangsung di stadion di Kuala Lumpur, di mana Brunei akan mengambil tempat home base mereka di Kuala Lumpur untuk memainkan 2 pertandingan kandang mereka. Laga kandang pertama mereka kalah dengan 0-5 melawan juara bertahan Piala AFF 2020, tim Gajah Perang Thailand. Dan sekarang adalah laga atau pertandingan kandang kedua bagi Brunei untuk menjamu Indonesia. Dan mereka menerima kekalahan yang lebih telak lagi, 0-7. Mereka harus bermain dengan 10 pemain ketika Joffrey keluar pada menit ke-38, sehingga hilang sudah harapan mereka untuk bisa paling tidak menahan imbang Indonesia. Karena memang secara kualitas memang Brunei itu di bawah Indonesia, dan Indonesia layak pantas untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini banjir gol yang terjadi di gawang Brunei ya, dan saya sudah memprediksi memang sejak awal bahwa Indonesia akan berpesta gol, dan itu faktanya terjadi di Kuala Lumpur. Ya. Terlepas bagi Brunei bermain 7 orang, kalaupun bermain dengan 11 orang pun mereka pasti akan kalah. Secara kualitas ya, baik dari pemain, ya, skill individu mereka ini kalah melawan Indonesia. Kita permainan kali ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita melakukan laga pertama di GBK. Ketika kita mendapatkan perlawanan sengit dari Kamboja dan kita masih bisa menang dengan 2-1. Dengan kemenangan atas Brunei ini, kita di grup A sudah 6 poin. Ini oke buat kita untuk bisa ada di papan atas, bersaing dengan Thailand sebagai juara bertahan. Dan tentunya pertandingan tanggal 29 ketika Thailand datang ke GBK, ini menjadi pertandingan krusial bagi tim asuhan Sintayong. Kita tidak boleh kalah melawan Thailand, dan kalau paling enak kita menang. Jika kita menang, ini akan jauh lebih baik, aman, tenang di saat kita akan melangkah dalam pertandingan partai terakhir di grup A menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial di Manila pada 2 Januari 2023. Ini banyak yang menunggu pertarungan di GBK antara Indonesia melawan Thailand, karena ini sesungguhnya pertandingan balas dendam lah kalau boleh dibilang, karena kita kalah di final pada edisi sebelumnya kan, di Piala AFF ketika berlangsung dalam masa pandemi itu di Singapura, dan dalam 2 leg kita kalah dengan 6-2 atas Thailand. Oke, sekarang kita bicara dengan pertarungan yang tidak berimbang melawan Brunei Darussalam. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa dari statistik Brunei memang jauh. Mereka hanya mendapatkan 4 tembakan ke arah gawang atau on target dari 8 percobaan mereka menembak sepanjang laga. Indonesia itu luar biasa. Kalau dilihat dari data statistik ya, ada 13 kali on target dari upaya 33 tembakan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Indonesia sepanjang pertandingan. Luar biasa. Dari 13 tembakan on target atau mengarah ke gawang itu, hanya 7 gol yang lahir. Mestinya kan kita menang dengan 13 gol. Atau paling tidak 12 gol. Genap 1 lusin. Tapi kita hanya lebih dari sedikit setengah lusin ditambah 1, jadi 7 gol. Banyak peluang tercipta. Ya, finishing tas kita terakhir itu nggak bagus-bagus amat ya. Untuk finishingnya, penyelesaian akhir kita. Sayang sekali. Ya. Ini masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain kita selalu. Ya. Ada banyak peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Ya, itu yang saya bilang tadi, 13 on target tapi hanya 7 gol yang lain. Tapi perlu disyukuri ya. Terima kasih kepada perjuangan pemain-pemain Indonesia yang sudah berjuang bisa mendapatkan 7 gol. Sebenarnya kan bukan 7 gol yang diincar. 3 poin saja cukup. Dengan menang 2-3-0 kata SCA oke lah. Tetapi kan kita juga bisa melihat penampilan pemain-pemain kita luar biasa memang. Terutama bagi STY. Tidak ada yang menduga kalau STY itu mampu merotasi pemain ini. Ya, bahkan kalau bisa dilihat itu 90% ya dibongkar habis dari starting 11 dia atau di winning team saat menang melawan Kamboja 2-1 di GBK.
dan dia memainkan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan sebenarnya. Di laga pertama banyak, ya kalau boleh dibilang ini lapis kedua yang dimainkan ini berani bagi STY. Saya bilang STY ini tuh sangat luar biasa dalam berhitung mengkalkulasi, karena dia pikir mungkin ini lawan Brunei ya, sehingga dia bisa memainkan pemain-pemain lebih banyak yang ada dulu di bangku cadangan. Ya kita bisa melihat dari 11 pemain di starting 11 pertama ya, yang dia mainkan itu hanya 3 kan yang bermain ketika melawan Kamboja. Nadeo di bawah Mister, kemudian Asnawi di posisi fullback ya, bek kanan, dan juga dengan Egy yang depan sebelum Egy keluar bersama dengan Asnawi juga keluar di babak kedua, dan ada pergantian 5 pergantian yang dilakukan oleh STY. Ya, kita lihat Ramadan Sananta masuk, ya. Kemudian kita bisa melihat Rafli juga ikut masuk, bahkan Mark Klok pemain inti yang tadinya di bangku cadangan itu masuk ya di babak kedua. Yaakob Sayuri juga ikut dimainkan. Jadi banyak pemain-pemain yang Witan Soleiman yang tadinya mau diistirahatkan karena agak ketarik sedikit lawan Kamboja, tapi coba dimainkan di babak kedua oleh STY. Dan akhirnya gol-gol datang. Kalau babak pertama cuma 2 gol ketika dibuka oleh Sahrian Abimanyu, dan Dendi bisa membuat kita unggul 2 gol, tapi di babak kedua ada 5 gol, bahkan mungkin bisa lebih kalau kita lebih tenang untuk menjalankan bola ke gawang Brunei Darussalam. Sayang sekali memang, tetapi oke lah 7 gol. Egy bisa membuat gol, bahkan Spaso ikut membuat gol ya. Ini bagus ya. Yaakob Sayuri terakhir, Mark Klok juga ikut memberikan gol. Jadi ini pemain-pemain yang saya rasa sudah berkontribusi bagus buat tim nasional kita, dan saya rasa apa yang dilakukan oleh STY dengan banyak pemain-pemain utama termasuk Jordi Amat yang tidak bermain ya, Pratama Arhan yang memang disimpan, Marcelino Ferdinand yang juga disimpan, Fakhrudin kapten kesebelasan yang juga ada di bangku cadangan, termasuk Mark Klok yang walaupun main di babak kedua, dan Witan juga masuk. Semua kan ini disimpan dulu semuanya ya untuk bisa ada, karena ini bagi STY lebih penting. Kalau untuk menang melawan Brunei udah pasti menang lah, tapi Thailand yang dipikirkan, sehingga pemain-pemain utama ini harus disimpan benar, jangan sampai cedera, sehingga dia berhati-hati sekali. Dan akhirnya memang terbukti kita bisa melumat habis Brunei 6 poin sekarang, udah masukkan 9 gol, hanya kemasukan 1. Tinggal kita berhitung melawan Thailand pada tanggal 29 nanti, sehingga pemain-pemain yang banyak diistirahatkan ini bisa ditampilkan kembali untuk bertarung nantinya melawan Thailand, karena kita butuh 3 poin. Ya semoga kita bisa memenangkan pertandingan di next match menghadapi tim yang lebih kuat. Nah, ini penentuan di grup A. Kalau kita bisa menjadi juara grup, mungkin saja kita bisa menghindari dari sementara Vietnam. Kalau Vietnam menjadi juara grup kan kita terhindar. Vietnam akan ketemu dengan Thailand, dan kita memilih apakah kita ketemu dengan Malaysia, Singapura, atau Myanmar. Itu nanti saja. Yang pasti kita nikmati dulu kemenangan ini lawan Brunei setelah menang melawan Kamboja, dan sambil berpikir bagaimana mengatasi tim Gajah Perang Thailand. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ingat, bola itu bulat, giring terus.